Guys, jadi di sini aku bakalan sedikit cerita tentang apa yang aku temuin di internet kemarin malam. Sebelumnya mohon maaf kalau agak sedikit berisik karena di luar lagi hujan. Oh ya, seperti biasa aku Alda Imelda bakalan bercerita sedikit tentang apa yang aku temuin di internet. Nah, jadi itu semalam aku iseng buat cerita sesuatu sama GPT. Gen Z banget ya, emang apa-apa diceritain ke GPT. Soalnya ya gitu deh. Nah, terus long story short alias singkat cerita, aku tuh dikasih satu kalimat sama GPT-nya, yaitu passive acceptance. Nah, apa sih passive acceptance itu? Itu tuh suatu keadaan di mana seseorang mengalami suatu situasi maupun keadaan yang dimana ia menerima masalah maupun perasaan yang ada dalam dirinya tanpa suatu penolakan maupun merespon dengan aktif. Si seseorang ini tuh tanpa mencerna apa yang dia rasakan lebih dalam, jadi kayak ya udah pasrah, selesai gitu kan. Nah, cuman meskipun masalah atau perasaan si seseorang ini cepat selesai, di dalam segala sesuatu kan pasti ada sisi negatif sama sisi positifnya kan. Nah, di sisi negatifnya ini, perasaan yang belum selesai itu bisa tiba-tiba aja muncul ke permukaan karena merasa kayak alam bawah sadarnya tuh merasa bahwa itu tuh belum selesai masalah yang ada sebelum-sebelumnya. Jadi kayak minusnya ya jadi bingung sendiri gitu sih seorang yang mengalami penerimaan pasif ini. Terus plusnya tuh apa? Nah ya, plusnya masalahnya jadi cepat selesai. Sesimpel itu sih. Jadi kayak nggak begitu terlalu berlarut-larut sama yang namanya suatu masalah maupun rasa sakit, trauma dan segala macam. Otomatis aku mikir dong, itu tuh suatu yang baik atau yang buruk. Nah, kata si GPT ini, itu tuh bukan sesuatu yang bisa dibilang baik, nggak bisa dibilang buruk juga. Ya karena itu ada sisi negatif dan positifnya. Jadi tergantung si oknum yang mengalami hal tersebut gitu, gimana cara menyelesaikannya. Tapi ada disarankannya bahwa jangan melulu melakukan passive acceptance karena kalau terus-terusan ya ujungnya kita bisa bingung sendiri kalau misal ada kejadian yang nggak kita duga sebelumnya dan ada kaitannya dengan masalah yang sebelumnya itu kita rasa udah selesai, jadi kayak bingung sendiri gitu. Nah, disaranin juga buat kita itu, buat orang yang merasa seperti itu, untuk sesekali mencerna perasaannya lebih dalam sebelum menyelesaikan masalahnya dengan mensudahkan apa yang sebenarnya belum selesai. Sebenarnya nggak bisa dibilang belum selesai juga ya, karena ya tingkat akurasi perasaan atau masalah seseorang kan berbeda-beda, tergantung cara dia nyelesainnya juga. Nah, kalau misalnya terus-terusan dilakukan, itu tuh bisa jadi yang namanya kebiasaan. Nah, kalau udah jadi kebiasaan, ya balik lagi ke sisi negatifnya, jadi bingung-bingung sendiri. Teman-teman, kalau misal kalian ada yang merasa kayak gitu, nggak usah khawatir, karena kalau kata ChatGPT itu tuh suatu cara yang efektif buat diri kita menyelesaikan segala sesuatu, khususnya trauma maupun masalah, ya supaya lebih cepat dan nggak bikin perasaan kita sendiri terbebani begitu. Cuman perlu diingat juga, kita harus kasih ruang sedikit buat diri sendiri tuh mencerna apa yang lagi kita rasakan tanpa buru-buru untuk menyaudahkan masalah yang lagi kita hadapin. Segitu aja sih yang bisa aku sharing dari pengalaman, maksudnya dari kejadian semalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, makasih sudah mau mendengarkan.